Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Periode dan golongan ini masih termasuk ke dalam KD 3.3, yakni menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, dan juga termasuk ke dalam KD 4.3, yaitu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Baiklah, sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Sebelum kita belajar cara menentukan periode dan golongan dari suatu unsur, kita harus tahu dulu ya, dan ingat dulu apa sih periode dan golongan. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, ini tabel periodik modern yang disusun oleh Henry Moseley. Jadi di dalam tabel periodik ini ada yang namanya periode. Periode itu yang lajur mendatar, ya, lajur mendatar. Ini periode pertama ditempati oleh dua unsur, periode kedua dari Li sampai Ne, periode ketiga dari Na sampai Ar, dan seterusnya ya. Jadi periode itu yang lajur mendatar, sedangkan golongan adalah lajur yang tegak. Jadi dari golongan 1A, 2A, 3B, 3A, 4A, dan seterusnya sampai 8A. Nah, periode dan golongan ini menunjukkan apa ya? Jadi periode itu menunjukkan jumlah kulit dari suatu unsur. Ya, jumlah kulitnya. Kalau misalkan periode ketiga misalkan, maka jumlah kulitnya ada 3 ya. Kemudian golongan itu menunjukkan elektron valensinya. Jadi kalau golongan 1A maka elektron valensinya 1, golongan 3A maka elektron valensinya 3. Jadi untuk menentukan periode dan golongan ini digunakan konfigurasi elektron. Ya, tolong dibuka lagi catatan mengenai konfigurasi elektronnya ya. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bagaimana cara menentukan periode dan golongan. Cara pertama yaitu menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit utama. Tapi untuk menentukan periode dan golongan berdasarkan kulit utama ini terbatas untuk beberapa unsur saja. Kenapa? Karena pada cara ini tidak bisa kita tentukan golongan A ataupun golongan B ya, atau golongan lantanida atau aktinida. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan kulit utama ini jarang sekali digunakan. Jadi untuk menentukan periode pada konfigurasi ini, kita lihat dari jumlah kulitnya ya. Kemudian untuk menentukan golongan itu kita lihat dari jumlah elektron valensi. Apa elektron valensi? Elektron yang terluar atau terakhir. Oke, kita contohkan. Misalnya natrium. Natrium dengan nomor atom 11. Untuk nomor atomnya bisa kita lihat di tabel periodik unsur ya. Nah, Na11 kalau kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit utama, berarti 2, 8, 1. Oke. Kalau lupa tolong dilihat kembali video mengenai konfigurasi elektron ini ya. Jadi kulit pertama itu maksimum 2, kulit kedua maksimum 8, kulit ketiga maksimum 18, kulit keempat maksimum 32, dan seterusnya. Nah, untuk elektron terakhir atau elektron terluar atau elektron valensi maksimal adalah 8, tidak boleh melebihi 8. Nah, jadi 2, 8, 1. Di sini artinya dia punya jumlah kulit 1, 2, 3 ya. Jadi dia punya 3 kulit yang ditempati oleh elektronnya. Maka periode si Na adalah 3.
sedangkan golongannya, jadi golongan tadi kan kita lihat elektron valensi. Untuk Na ini elektron valensinya adalah 1, maka dia masuk ke golongan 1 ya. Golongan 1 tepatnya golongan 1A untuk Na. Jadi bisa kita cek di tabel periodik unsur. Kita lihat apakah benar si Na tadi termasuk di periode ketiga golongan 1A. Jadi ini Na dengan nomor atom 11, ini ya 11 ya angka ini, itu artinya nomor atomnya. Jadi nomor atom itu urutannya dari sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi Na nomor atomnya 11. Nah, dari 11 ini kan kita konfigurasikan elektronnya didapat tadi 281 sehingga jumlah kulitnya 3. Kalau jumlah kulitnya 3 berarti periode ketiga. Benar nggak Na periode ketiga? Kita lihat nih. Periode pertama ini kan 1, 2, 3. Berarti benar nih periode ketiga dan golongannya 1A karena dia ada elektron valensinya 1. Benar, dia termasuk ke dalam golongan 1A. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit utama untuk menentukan periode dan golongan dengan nomor atom yang lebih besar dari 20, misalkan 21 dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika dia nomor atomnya 21 ke atas itu sudah ada golongan B ya, ada unsur yang terletak di golongan B. Sedangkan untuk penentuan periode dan golongan berdasarkan kulit utama ini kita tidak bisa menentukan mana A mana B ya. Jadi ini kita hanya tahu saja lah kalau misalkan Na itu pasti dia masuk ke golongan A, tapi sebenarnya kita tidak bisa menentukan apakah dia masuk golongan A atau B ya. Pokoknya Na ini masuknya golongan 1. Nah, kalau Ca ini golongan 2. Seperti itu. Maka kita gunakan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi itu lebih akurat. Sebenarnya masih sama dengan cara yang tadi ya, sama-sama dilihat dari jumlah kulit. Di sini kita buat saja lihat kulit terbesar ya, kulit utama yang terbesar. Kemudian golongan juga masih sama. Untuk menentukan golongan itu adalah kita lihat elektron valensi ya. Jadi lihat dari elektron valensi atau elektron terluar. Nah, untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit kan ada blok S, blok P, blok D, blok F gitu kan. Nah, dari subkulit SPDF itulah kita bisa menentukan dia masuk ke golongan A atau golongan B. Jadi kalau misalkan golongan A, kalau golongan A dia akan berhenti di subkulit S atau subkulit SP ya. Jadi ini angkanya misalkan N, kemudian di subkulit S ini ada elektron valensi sebesar X, maka dia termasuk ke dalam golongan XA. Kemudian kalau SP, jadi ini harus sama ya. Kulit utamanya kalau di sini N, maka di sini harus N juga. Jadi kalau 3S maka P-nya 3P gitu. Nah, kalau S-nya ada angka atau elektron sebesar X, kemudian di P sebesar Y, maka dia termasuk di golongan ditambahin elektronnya itu X ditambah dengan Y. Nah, karena dia SP maka dia termasuk ke golongan A. Jadi misalkan dia berhenti konfigurasi elektronnya berhenti di 3S2 3P3 misalkan ya, 3S2 3P3, maka elektron valensinya itu ditambahkan 2 ditambah 3 berarti 5,
karena dia sp tadi maka 5A. Nah, untuk golongan B, jadi dia akan berhenti di subkulit D ya, subkulit D, S, D. Nah, tapi ini nggak sama nih kalau misalkan di sini N, NS, maka subkulit D-nya itu N-1. Jadi misalkan 1S2, 2S2, 3S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5 misalkan. Ya, jadi S-nya itu kulitnya 4, D itu kulitnya 3. Nah, kan jadi berkurang 1 daripada si kulit S. Jadi formatnya seperti itu ya. Bisa 4S 3D atau 5S 4D. Nah, maka kalau kalau subkulitnya SD seperti itu, maka dia termasuk di golongan B. Gimana berapa B gitu kan? Elektron valensinya gimana caranya? Jadi kita jumlahkan elektron valensinya itu dari elektron pada subkulit S-nya jumlahkan dengan elektron yang ada pada subkulit D-nya. Jadi dia akan termasuk ke golongan X tambah Y B. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, kita lihat lagi di tabel periodik unsur karena ada yang unik untuk golongan B. Nah, jadi kan golongan B ini dimulai dari 3B nih ya. Nah, dari sini aja udah unik nih. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya ada 3 kolom. F, E, R, U, O, S, H, S, C, O, R, H, I, R, M, T, N, I, P, D, P, T, D, S. Nah, jadi 3 kolom ini termasuk semua di golongan 8B. Ya, padahal yang lainnya satu semua nih. Kemudian ada golongan 1B, 2B. Jadi balik lagi ke 1, 2-nya di sini ya. Kenapa seperti itu? Nah, jadi kenapa misalkan nih S-nya itu 2 misalkan 2, D-nya tuh kita mulai dari 1 misalkan. Jadi kalau dijumlahkan kan ekspresi kan 2 ditambah 1 kan 3. Nah, maka kalau kita jumlahkan misalkan jumlah elektron valensinya 3, maka dia masuk ke golongan 3B. Terus kalau D-nya nih 2 nih misalkan. Jadi 2 tambah 2 kan 4. Jadi kalau jumlah elektron valensinya 4, maka itu masuk di golongan 4B. Kalau 5, maka masuk di golongan 5B. Kalau jumlahnya 6, itu 6B. Kalau golongannya 7, elektron valensinya jumlahnya 7, maka dia masuk di golongan 7B. Kalau jumlahnya 8, 9, dan 10, maka ketiga-tiganya ini masuk semua di golongan 8B. Nah, ya. Jadi tidak ada golongan 9B ataupun golongan 10B. Jadi 8, 9, 10 itu masuk di golongan 8B. Terus kalau golongannya 11, ini masuknya bukan 11B, melainkan 1B. Nah, makanya dia dimulainya 3 dulu baru 1 di ujung. Dan kalau dia jumlah elektron valensinya 12, maka dia masuk di golongan 2B. Nah, maksimal udah 12 nih. Kenapa? Karena S itu kan maksimalnya 2, D itu maksimalnya 10. Kalau dijumlahkan 2 tambah 10, 12 ya. Jadi tidak mungkin ada jumlah elektron valensi yang lebih dari 12. Oke, sekarang mari kita contohkan penentuan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron subkulit ini. Contohnya yang pertama Mg ya, Mg dengan nomor atom 12. Jadi kalau kita konfigurasikan Mg 12 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12. Nah, berapa periode dari si Mg? Jadi kita lihat kulit terbesarnya ya. Kulit terbesarnya ini kan ini lihat nih, kulitnya itu 1 2 3, berarti dia ada 3 kulit ya. Jadi kulit yang terbesar adalah kulit ketiga, maka dia akan terletak di periode ketiga. Dan golongannya kita lihat dari mana? Elektron valensi nih, dia berhentinya
kita lihat tuh kayak gini. Kita lihat dulu kulit terbesarnya kan, 3 kan kulit terbesarnya. Di kulit terbesarnya ini dia subkulitnya apa? Oh, ternyata subkulitnya S. Nah, kalau dia S, maka dia pasti golongannya A. Berapa A? Kita lihat elektron valensinya. Karena elektron valensinya ini 2, ini kan 2 kan? Ya, 2, maka dia termasuk ke golongan 2A. Nanti bisa kalian cek sendiri di tabel periodik unsur. Yang kedua, misalnya kita mau menentukan periode dan golongan si P dengan nomor atom 15. Kalau kita konfigurasikan itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ya, 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 3 15 nih. Untuk periodenya kan kita lihat kulit terbesarnya kulit berapa. Di sini kulit terbesarnya berarti kulit ke-3. 3 ini ada 2 subkulit, 3S dan 3P ya, SP. Nah, kalau SP pasti golongan A nanti. Oke, karena dia periode 3, karena dia kulit terbesarnya 3, maka si P ini termasuk di golongan di periode ke-3. Sedangkan golongannya elektron valensinya ini ditambahkan ya, karena sama-sama berada di kulit utama 3. Jadi jumlah elektron valensinya adalah 2 tambah 3 yaitu 5 ya, elektron valensinya 5, maka dia masuk ke golongan 5A. Jadi tulisnya pakai angka Romawi. Contoh selanjutnya misalnya BR dengan nomor atom 35. Jadi kalau kita konfigurasikan 35 kan gede kan ya, kita pakai singkat aja pakai AR. Ini 3P6, kemudian lanjut ke 4S2, 3D ini 18 kan, 18 19 20, D itu 10 30, setelah 4S2 setelah 3D 10 adalah 4P ya. Sampai sini tadi kan 30, ini 35, berarti ini 5. Nah, berapa periodenya? Jadi kulit bukan kulit ya, benar kulit. Jadi kulit yang terbesar adalah kulit ke-4 ya. Kalau AR dijabarin kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 kan 1 2 3 kan berarti kulitnya. Nah, ini ketemu kulit 4. Artinya kulit terbesarnya adalah kulit 4 ya, maka periodenya adalah periode ke-4. Golongannya, nah di kulit ke-4 ini ada S dan P, maka harus ditambahkan elektron valensinya. Jadi ada 2 dan 5, maka elektron valensinya jumlahnya 7 ya. SP, kalau berhenti di SP dia termasuk golongan A atau utama. Karena elektron valensinya 7, maka termasuk di golongan 7A. Contoh berikutnya adalah Fe misalnya. Fe dengan nomor atom 26. Maka konfigurasinya AR 4S2 3D 6 ya, 18 19 20 26. Jadi periodenya nih, walaupun konfigurasi elektron terakhirnya berhenti di 3, tapi kulit utama yang terbesarnya tetap 4 ya, yang kita lihat 4. Maka dia periode ke-4. Golongan sekarang. Nah, ya. Jadi golongan ini karena dia berhentinya di SD, maka dia masuk di golongan B. Ya, SD. Terus elektron valensinya ditambahin nih. Walaupun berbeda kulit ya, tapi kalau dia ketemunya SD, maka konfigurasinya ditambahkan
2 ditambah 6, jadi elektron valensinya adalah 8. Jadi Fe itu terletak di golongan 8B. Contoh berikutnya, misalkan kita mau menentukan periode dan golongan dari CD dengan nomor atom 48. Jadi kalau kita konfigurasikan, yang mendekati 48 itu Kr ya, dan Kr ini kan 36. Nah, Kr itu berhenti di 4P6. Maka setelah 4P6 lanjut ke 5S2. Setelah 5S2, ini baru, ini kan 36 nih, Kr ini 36. 36, 37, 38. Jadi masih sisa 10. Setelah 5S itu lanjut ke 4D. Karena ini tadi jumlahnya 38, 36, 37, 38, maka ini kita tulis 10 ya, karena maksimal D itu kan 10, jadi pas. Nah, jadi periode untuk CD karena dia berhenti di kulit terbesarnya itu 5, bukan 4 ya, tapi 5, maka dia termasuk di periode kelima. Terus golongan berapa? Nah, jadi ini lihat nih, SD ya, 5S 4D, pasti golongan B. Terus elektron valensinya kita tambahkan 2 dengan 10. 2 tambah 10, 12. Nah, kalau jumlah elektron valensinya 12, yang tadi kita bahas, tidak ada 12B ya. Kalau 12 itu dia masuknya di 2B. Jadi kalau 11, 1B, kalau 12, 2B. Lanjut contoh ke-6, misalkan kita mau nyari letak dari Cu nih. Cu kan 29. Cu konfigurasinya AR 4S 1 3D 10 ya, ingat ya. Kalau sebelum ini kan berarti 4S2, harusnya 4S2 3D 9 kan. Karena si supulit D ini dia nggak boleh nanggung 1 ya, kalau dianya 9 harus jadi 10, kalau dianya 4 harus jadi 5. Nah, jadi konfigurasinya elektronnya seperti ini, 4S1 3D 10. Periode keberapa dia? Nah, ini kan 4 yang terbesar kan, jadi periode keempat. Golongannya nih, ini SD juga ya, SD juga, jadi kita tambahkan 1 tambah 10. 1 tambah 10 berarti kan elektron valensinya itu 11. Jadi masuknya di golongan 1B. Selanjutnya kita contohkan Ni. Ni dengan nomor atom 28. Berarti AR 4S2 3D 8 ya. Masih mirip-mirip dengan yang tadi. Periodenya periode keempat, golongannya SD, maka golongan B. Elektron valensinya 2 tambah 8, elektron valensinya berarti 10 ya enggak, 2 tambah 8 10. Nah, golongan berapa 10? Kan enggak ada 10B kan. Jadi untuk jumlah elektron valensinya yang berjumlah 8, 9, dan 10, dia termasuk semua di golongan 8B. Contoh yang terakhir ya, contoh terakhir misalkan Sn dengan nomor atom 50. Nah, berarti ini kita pakai Kr ya. Untuk mempersingkatnya KR itu 36, berhenti di 4P6. Setelah 4P6 berarti 5S2 36, 37, 38. Setelah 5S2 itu 4D 10. Berarti ini udah 48. Berarti sisa 2 lagi kan. Setelah 4D10 itu 5P. Karena sisa 2 berarti ya kita tulis 2. Nah, ini berarti periodenya ya,
adalah periode kelima. Jadi kulit utamanya yang terbesar adalah kulit kelima, maka periode kelima. Dan golongannya, nah jadi ini jangan terkecoh SD, enggak ya, ini kan ada 5P sekarang, kecuali kalau memang tadinya berhenti di 5S2 4D 10 berarti golongan B. Tapi kalau ini muncul lagi setelahnya itu, setelah blok D itu ada muncul lagi P, maka ini bloknya jadi blok A nih ya, SP. Nah, elektron valensinya kita sama-sama tambahkan di SP pada kulit 5 ini. Jadi 2 tambah 2. Jadi elektron valensinya ini adalah 4. Maka Sn itu terletak di golongan 4A. Baiklah, jadi kita simpulkan ya untuk penentuan periode dan golongan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi untuk periode, kita lihat kulit terbesar. Jadi fokus kita di kulit terbesar dulu. Nah, kemudian untuk menentukan golongannya ya sama, kita fokus juga di kulit terbesar itu, kemudian cari jumlah elektron valensi. Ya, jumlah elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Nah, kulit terluar kan berarti kulit terbesar, makanya dia nyambung nih ya, tentuin periode kemudian golongan. Untuk elektron valensi itu, jadi elektron valensi itu yang terletak pada kulit terluar tuh ya. Jadi kita fokus dulu kepada si kulitnya. Jadi kalau misalkan di kulitnya itu ada satu subkulit saja, misalkan S ya, maka elektron valensinya ya ini elektron valensinya si X ini. Oke. Kemudian kalau kulit terbesarnya itu punya dua subkulit, misalkan S dan P, maka elektron valensinya itu kita jumlahkan ya, elektron valensinya itu kita jumlahkan dari X dan Y ini. Nah, dan ini semuanya masuk ke golongan A. Jadi A itu kemungkinannya ada dua, ada dia hanya pada blok S saja atau blok S dan P. Nah, untuk B ini agak unik. Karena apa? Karena elektron valensinya yang ditambahkan itu tidak berada pada kulit yang sama. Ya, jadi fokusnya ketika dia berhenti di blok S dan blok D. Jadi kalau di sininya N, maka blok D-nya pasti kurang 1 dari si N ini. Jadi misalkan ini 4S, maka ini 3D. Kalau ini 5S, maka ini 4D. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau golongan B ini, elektron valensinya kita tambahkan dari subkulit S dengan subkulit D ini. Ya, jadi elektron valensinya itu sama nih, X plus Y juga. Cuma dia golongannya B. Jadi bedanya itu kalau golongan A berhenti di subkulit S dan subkulit SP, kalau golongan B berhenti di subkulit SD. Oke. Nah, nggak afdal ya kalau nggak praktek sendiri. Jadi ini ada tugas untuk kalian, tentukan periode dan golongan unsur-unsur berikut. A, ada AS dengan nomor atom 33, B, I dengan nomor atom 53, yang C RB 37, D ZN 30, V 23, yang F PD 46. Nah, baiklah, semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, boleh tinggalkan di kolom komentar atau langsung saja hubungi via Japri ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.